Pak, tolonglah Pak, kami kayak mau dirampok, kayak pokoknya kami tuh kayak disandra gitu. Kak, siapa itu Kak? Gitu kan, nggak tahu, kami nggak tahu. Gudur-gudur terus, supaya bapakku sendiri datang bawa celurit, main nyuruh-nyuruh aku tinggal di situ aja, memang gak ada minta izin. Kampretos juga ya kan. Halo semuanya, assalamualaikum lagi sama Karatek. Oke ini malam-malam lagi hujan, enaknya kombur-kombur ya. Oke. Ini aku mau share lagi sama kalian, yang mana sebelumnya aku juga ada bilang, yang mana sebelumnya juga aku udah cerita sama kalian yang tentang bapak kos. Kali ini aku mau cerita sama kalian pengalaman lagi di tahun 2016 pas aku di Aceh ini. Langsung aja yuk. Jadi kan waktu itu aku kerja di salah satu kafe di Batoh. Aku basicnya selalu di kafe-kafe terus sih. Terus kan itu tahun 2016. Aku kerjanya di Batoh. Sebelumnya aku tinggal di situ juga di kafe itu beberapa bulan. Jadi setelah beberapa bulan aku cari kos, dapatlah kos di daerah Darussalam di Limpo. Satu kos sama adik sepupuku. Namanya si Sri Rezeki Siregar. Dia waktu itu kuliah di Rusia. Siapa itu kan Langsung lah ke intinya ya. Jadi pada masa itu kan aku kayak masih baru-baru lah di sini, nggak baru-baru sih, pokoknya tahun pertama kali aku merantau di sini lah itu kan. Aku waktu itu rambutku itu pendek, kayak poluan gitulah ya, poluan koat, kayak poluan gagal gitu, kayak poluan gagal gitu, kayak poluan gagal gitu. Pernah lah suatu malam itu aku pulang kerja malam. Pulang kerja terus itu ya main-main dulu, baru pulang ke kosnya itu jam-jam 2 lewat gitu. Jam 2 lewat lah kami pulang, tapi posisinya aku pulang ini nggak pakai jilbab. Kami boncengan lah kan satu kereta. Si Sri ini yang bawa kereta, aku dibonceng. Tapi aku pakai celana panjang, jeans, pakai jaket, terus itu pakai sepatu sneaker gitu, nggak pakai jilbab ya kan. Jadi itu pulang lah, deg pulang lah ya kan. Sampai lah di kos. Udah sampai di kos, ganti baju, bla bla segala macam. Selang 20 menit lah, nggak sampai setengah jam, kurang lebih 15 atau selang 20 menit digedor lah ini pintu. Bayangkan kalian, jangan aku pulang jam 2 lewat gitu sampai rumah. Jadi kira-kira selang 20 menit lah yang bilang tadi kan, digedor, dor. Jadi kan terbangun lah yang adik-adik kos kan, nggak berani, namanya jam segitu. Posisi kosnya ini nggak jauh sama tetangga, sama rumah-rumah orang gitu kan. Baru itu keluar dari kamar. Kan di situ di dalam satu rumah kos itu ada sekitar 6 atau 5 kamar gitu. Jadi semua itu kami ada entah 7 orang lah gitu, 7 atau 8 orang. Jadi salah satu lah kan bilang ke kamar kami kan, Kak, siapa itu Kak? Gitu kan, nggak tahu, kami nggak tahu. Gudur-gudur terus. Tapi er tuh nggak ada bilang kalau orang itu orang warga, orang apa gitu. Jadi kami duganya orang itu kayak orang mabu, orang yang mau merampok gitu lah. Namanya malam ya kan, digedor terus. Kami nggak berani keluar, nggak berani jawab. Sekali lah ingatku si Sri Ina dan jawab, kenapa bang gitu ya kan, buka dulu gitu lah ya kan. Kami nggak mau lah, gedor terus itu. Kosen dipaksa-paksa terus, gebuk gitu ya kan. Terus kami marahin lagi Sri ini, diam Kak, diam, kayak gitu. Ecenya maksudnya mau kami seolah-olah gak ada orang itu, atau kayak kami mau cari pertolongan lagi tuh, jangan disautin orang itu gitu ya kan. Jadi akhirnya si Sri ini gak mau nyautin lagi. Kebetulan posisi kamar kami yang berdua sama si Sri paling depan. Kumpullah kami di kamar paling belakang, kamar si Nana lah itu namanya kan. Kumpullah kami di kamar paling belakang, itulah kami 7 orang, ingat kan. Nangis-nangis lah, kata tapi ini tetap menggedor, tetap nyuruh buka, maksa gitu ya kan. Rupanya kami telepon bapak kos, lama kali diangkat. Terus itu bapak si Nana ini kan polisi di Langsa. Kami teleponnya juga ya kan. Telepon. Pak, tolonglah Pak, kami kayak mau dirampok, kayak pokoknya kami tuh kayak disandra gitu. Nggak tahu mau minta tolong sama siapa, menjerit pun percuma. Lama lah ini bapak kos ngangkat. Bapak kos ini orangnya agak tenang gitu. Udah kalian buka aja atau apa gitu lah kan. Tolonglah Pak kesini, tolonglah Pak. Kami kayak gitu. Orang itu udah pada nangis, aku pun bingung nggak tahu apa, karena aku masih baru-baru beberapa hari aja aku di situ kejadiannya gitu loh. Akhirnya berjalannya waktu tak adalah sekitar 15 menit
atau setengah jam lah kurang lebih, enggak lah setengah jam kelamaan lah ya, yang 15 menit gitu lah yang godor-godor itu, dengan kami ketakutan di kamar belakang. Nyampe lah bapak kos, rupanya bapak kos ini datang bawa celurit. Oh my god. Ditelepon lah kami, halo nak, katanya gitu kan, halo nak, bukalah nak, bapak udah di depan ini, katanya gitu kan. Betul lah pak, iya bapak di depan ini, rupanya ini orang pemuda kampung, katanya gitu kan. Kami buka lah, dengan kosen ini udah rusak. Bayangkan pula jendela tuh kaca digedor-gedor, kosen dipaksa-paksa sampai udah rusak. Kami buka lah ya kan, kumpul lah kami di ruang depan itu, ruang parkir, ketemulah sama orang itu. Kenapa marah-marah orang itu kan, anak-anak muda itu, ada juga yang bapak-bapak, entah sekitar 6 orang juga orang itu. Kenapa nggak kalian buka? Dari tadi kami suruh buka, kenapa nggak kalian buka? Kata gitu kan. Ya kak, salah satu yang jawab kayak gini kan, termasuk aku juga jawab. Nggak sih, aku kayaknya nggak jawab, aku takut ya kan. Bangsat kau. Kayak mana pak, jam segini, kami kira kan orang mabuk, orang mau merampok, ya nggak berani lah kami pak. Iya, kalian ada bawa laki-laki kan, katanya gitu. Jadi rupanya maksud orang ini menggedor-gedor dikira membawa laki-laki ke kamar itu gitu loh. Jam-jam dikira pokoknya ada laki-laki masuk lah. Pas jam terakhir kami pulang itu, itulah yang aku sama si Sri itu dikira orang itulah bawa laki-laki gitu ya kan. Karena kan nggak pakai jilbab posisinya. Dengan aku bilang pada saat itu kayak rambut poluan, lebih pendek lagi sedikit lagi. Baru itu kan nggak ada pak, ya udah coba periksa aja katanya gitu kan. Udah, yang lain marah-marahi kami, yang sebagian lain meriksa kamar nih. Merusak kamar kami, merusak kamar mandi, merusak belakang, semua diperiksai. Ya udah percaya tuh gak ada laki-laki. Jadi siapa tadi yang kami tengok itu ada bawa laki-laki, nggak usah bohong kalian gitu ya kan. Tetap ngotot juga maksa untuk kami ngaku nggak ada. Boleh orang bapak periksa, nggak ada, kami nggak ada bawa laki-laki. Tadi yang terakhir kali pulang ini orang kakak ini, Kak Rate sama Kak Sri katanya gitu kan. Baru tuh ada yang bilang juga, entah si Nana, entah siapa yang bilang, ini kakak ini yang dia nggak pakai jilbab biasanya gitu kan. Kalau nggak percaya coba aja buka aja, suruh buka aja jilbabnya katanya gitu. Ya udah buka aja jilbab situ ya kan, barulah itu takoju tuh ya kan. Ya udah lain kali jangan kayak gitulah, gini. Akhirnya kan jadi kayak gini, jadi salah paham katanya gitu. Ya Allah. Akhirnya udah percaya, udah yakin dengan bapak kos ini udah bawa celurit, mungkin dia pun ketakutan juga. Tapi untung juga dia datang. Kalau dia nggak datang mungkin masalahnya nggak selesai. Kurasa itulah rasanya disandera ya. Itu pun belum seberapa kayak mana yang betulan orang disandera itu. Orang-orang yang di luar itu yang disandera ISIS. Allah wa karim. Kami ini orang pemuda kampung deh. Bacanya kok di Aceh ini pemuda kampung adalah kayak gitu, kayak memang orang yang menjaga, setiap malam dia keliling gitu kan. Kalau ada apa-apa tanggung jawab sama kami, makanya kalian jangan malam-malam kali pulang deh katanya gitu. Iya bang, kami minta maaf juga. Ya udahlah, baru tuh pulang. Akhirnya kami pening juga, jaga-jaga tidur juga satu malaman karena pintu itu udah rusak kan. Ya udah pulang orang itu, besoklah kami jadi membagusi kosen pintu itu. Baru ada kejadian satu lagi, digerebek juga kami waktu pas aku masih tinggal di Bebayang. Jadi ada satu kasus lagi nih kan. Jadi mundurlah berapa minggu, kenapa aku cari kos. Padahal kan sebenarnya aku tinggal di tempat kerja aku itu ya kan. Dan itulah selalu kejadiannya malam-malam. Kenapa malam ya? Malam pula kan. Suatu malam jam-jam 3 lah itu, kan tidurnya di atas. Jadi kami dengar suara, dulu waktu itu musim-musim awal Bigo itu. Jadi kami main Bigo, jadi mungkin didengarlah suara cekikian ketawa kawan awak ya kan. Kebetulan kawan awak tidur situ. Aku, kawanku cewek satu, bukan kawan kerja tapi kawan lah. Baru tuh ada kawan kerja cowok juga di situ. Jadi kami tidur satu atap itu, cowok, cewek, tapi beda kamar lah gitu ya kan. Dengarlah suara gedor pintu ruko ini kan. Gedor. Siapa itu, siapa nggak tahu. Turunlah kau gitu ya kan. Turunlah kawanku yang cowok ini ya kan. Jadi ditanyain dia siapa aja di sini semua, disuruh turunlah semua yang tidur situ. Padahal kami nggak ngapa-ngapain ya kami kerja, kami tidur kayak biasa, nggak ada hal-hal, pokoknya nggak ada hal-hal di luar pikirannya kami lakukan gitu loh. Ya aku sebagai pendatang ya nggak tahu gitu loh kalau sebenarnya nggak boleh satu atap tinggal laki-laki sama perempuan gitu ya. Woi, sorry tadi ada masuk kawan. Nah itulah kan,
Aku sebagai pendatang nggak tahu kalau nggak boleh satu atap itu tinggal laki-laki sama perempuan kan, yang non muhrim gitu, Aceh gitu loh. Udah turunlah kami semua kan, tengok KTP, suruh bawa KTP, tengok KTP ku, oh, rupanya nggak KTP Aceh, nggak orang Aceh. Dia tanya pakai bahasa Aceh, tapi setelah itu kawanku cerita, dibilang bapak itu kayak gini, kalian udah ada izin tinggal di sini katanya gitu. Nggak tahu pak, saya semenjak kerja di sini disuruh tinggal di sini, aku bilang gitu. Terus si kawan cowok ini kawan orang baru pulang, masih baru sebulan gitu ya kan. Saya juga nggak tahu, saya disuruh tinggal di sini gitu. Kalian harus harus kasih tunjuk sama saya, bapak ini kayaknya Pak Gesik gitu, Pak Gesik entah Pak Lurah sama kita, Pak Gesik sama orang Aceh, nyo Aceh kata gitu kan. Dalam waktu 3 hari kalau tidak ada surat izin jangan tinggal di sini kata gitu. Jadi ya udahlah, bingung lah kan, maaf pak, iya dek, jangan disamakan dek di sini sama di Medan katanya gitu kan. Medan iyalah, oke lah, orang kosnya satu pagar satu apa itu boleh laki-laki perempuan. Ini Aceh dek nggak boleh kayak gitu katanya gitu. Ya pak, saya minta maaf, saya memang nggak tahu, nggak mengerti, disuruh tinggal di sini ya tinggal di sini. Saya rasa kan fasilitas gitu ya kan. Ya udah bapak itu pulang. Akhirnya besoknya aku tanyalah sama bos tempat aku kerja kan. Rupanya ya memang dia main nyuruh aku tinggal di situ aja, memang gak ada minta izin, kampretos juga ya kan. Ya udahlah, akhirnya aku cerita sama si sepupuku ini, si Sri ini, cerita dia memang udah kos dia kian di daerah Limpo Darussalam itu kan, pernah dekat sama kampusnya di Rusia. Udahlah dia bilangnya, udahlah kak tinggal sama aku aja kak katanya gitu ya kan. Udahlah, semenjak nggak dikasih tinggal di situ lagi, itulah makanya aku tinggal di daerah Limpo itu. Itulah aku kos di situ, masih kos berapa hari, entah kos minggu. Itulah kejadian digerebek, silalap digerebek pun ya karena itu kan pulang tak berjilbab, dikira menyimpan laki-laki di dalam kos. Jadi begitu lewe, itulah ceritaku itu tahun 2016 waktu itu. Alhamdulillah semua itu jadi pengalaman, jadi cerita hidupku lah gitu, yang insya Allah untuk hari ini dan kedepannya bisa jadi pelajaran untukku, untuk teman-teman juga, bagi yang pengen main-main ke Aceh biar tahu ya kan. Kalau kayak gitulah. Jadi ya inilah dia Aceh, Serambi Mekah. Ya alhamdulillah kok dari amannya aman memang di sini. Kan logat pun kadang terbawa logat sini, kadang apa ya kan. Dia apa sih bahasanya? Lupa lah aku. Udah dulu lah ya, aku pun mau makan. Makasih udah nonton dan assalamualaikum.